Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Prodi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga akan menampilkan video penanggulangan gizi pada saat bencana tsunami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Putri Iranti dan ada teman-teman saya. Halo semuanya. Halo. Nah, teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo, nama saya Sherly Fitra Yunisi. Halo, nama saya Sonia Aprilia. Halo, nama saya Stevi Forensia. Halo, nama saya Sri Elsa Sabitsa. Halo, nama saya Tiara Polanda. Halo, nama saya Veronica. Halo, nama saya Widya Indrawati Pangestu. Nah, itulah perkenalan dari teman-teman kelompok 6. Sekarang kita saksikan video dari penanggulangan gizi pada saat bencana tsunami. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Elsa. Tahukah kalian, Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana? Yang dimana secara geologi, Indonesia berada di dalam lingkungan geodinamik yang sangat aktif, yang merupakan gugus pegunungan yang tingkat keaktifannya tinggi. Dalam hal ini, bencana alam yang terjadi adalah tsunami. Tsunami sudah terjadi di Indonesia sejak zaman dahulu kala pada daerah Aceh hingga Kepulauan Jawa. Contohnya yaitu tsunami pada tahun 2004 di daerah Aceh. Dan tidak sampai situ saja, tsunami di Indonesia terus terjadi hingga tahun 2019 di daerah Pandeglang, Banten. Nah, teman-teman, sebenarnya tsunami itu apa sih, teman-teman? Tsunami adalah gelombang air laut besar yang diakibatkan oleh adanya gangguan di dasar laut seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor di dasar laut. Halo, dalam video kali ini saya Elsa dan rekan saya Ica akan membahas tentang penanggulangan gizi yang terjadi pada saat tsunami. Pada penanganan gizi darurat, yang pertama dilakukan adalah penyelamatan. Pada tahap ini, tim SAR dan relawan membawa korban sehat ke lokasi pengungsian yang dibuat darurat. Lalu setelah itu, untuk korban sakit atau meninggal dunia, dilarikan ke rumah sakit untuk diidentifikasikan. Tahap 2 ada pengumpulan dan pengolahan data yang terdiri dari Rapid Nutritional Assessment, merupakan proses cepat untuk mengetahui status gizi korban dengan menggunakan data berat badan dan tinggi badan. Yang kedua ada Screening Surveillance, yaitu strategi untuk memprioritaskan penyakit penyebab kematian dan potensial KLB, yang berorientasi pada tindakan cepat dan tepat, memperkuat tim surveillance epidemiologi, memperkuat jaringan kerjasama sarana manajemen dan dukungan politis. Dan untuk surveillance yang dibutuhkan adalah jumlah total korban, jumlah per lokasi, kepadatan per lokasi, jumlah jenis kelamin, dan golongan umur. Pada tahap 3, ada perencanaan darurat, yaitu menentukan strategi intervensi, merencanakan kebutuhan pangan untuk suplementasi gizi dan menyediakan ransum yang cukup. Pada PMT darurat ini terdiri dari PMT darurat untuk semua korban, PMT darurat terbatas untuk balita, dan PMT terberapi untuk balita gizi buruk. Pada tahap 4, respon kesehatan, ahli gizi, tenaga kesehatan, dan sektor lainnya melakukan monitoring dan evaluasi untuk penanganan bencana hingga kondisi yang baik. Nah, selanjutnya ada pun penanganan gizi dalam situasi bencana, yang dimana dalam penanganan gizi tersebut terdapat kelompok rentan yang perlu diperhatikan. Kelompok rentan ini terdiri dari apa saja sih? Yuk kita simak. Penanganan gizi anak usia 0-23 bulan. Bayi dan anak usia 0-23 bulan atau di bawah 2 tahun merupakan kelompok yang paling rentan sehingga memerlukan penanganan gizi khusus. Pada pemberian makanan yang tidak tepat serta kekurangan gizi pada bagian kelompok tersebut dapat meningkatkan resiko kesakitan dan kematian yang tinggi pada situasi bencana. Oleh karena itu, penanganan gizi bagi kelompok ini dalam situasi bencana menjadi sangat penting untuk menangani pengungsi secara tepat. Pada penanganan apa saja sih yang harus dilakukan untuk pemberian makanan yang sesuai? Penanganan gizi bayi 0-5 bulan. Bayi tetap diberi ASI. Bila bayi piatu, bayi terpisah dari ibunya, atau ibu tidak dapat memberikan ASI, upayakan bayi mendapatkan bantuan ibu susu donor. Bila tidak memungkinkan bayi mendapatkan ibu susu atau donor, baru diberikan susu formula dengan pengawasan atau didampingi oleh petugas kesehatan. Kedua, penanganan gizi anak usia 6-23 bulan. Balita tetap diberi ASI, memberikan MPASI kualifikasi dengan zat gizi mikro.
pemberian kapsul vitamin A biru bagi yang berusia 6-11 bulan, pemberian kapsul vitamin A merah bagi yang berusia 12-59 bulan. Dapur umum menyediakan makanan anak usia 6-12 bulan, dan tersedia air minum kemasan di tempat penanganan gizi anak balita 24-59 bulan. Hindari penggunaan susu dan makanan lain yang menyimpan menggunakan air, penyimpanan tidak higienis. Keragaman menu makanan dan jadwal pemberian makan yang disesuaikan. Pemberian kapsul vitamin A, makanan utama yang diberikan tinggi energi, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, di sini ada penanganan gizi pada kelompok dewasa. Yang pertama ada pemilihan bahan makanan disesuaikan dengan ketersediaan yang ada. Lalu pemberian ransum yang cukup untuk semua pengungsi sesuai dengan standar minimal, yaitu kalori sebesar 2100 kilokalori, protein sebesar 50 gram, lemak sebesar 40 gram, dan memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Selanjutnya, di sini ada penanganan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Pada ibu hamil dan menyusui, energi ditambah sebesar 300 kilokalori, protein ditambah sebesar 17 gram, pada ibu menyusui, energi ditambah 500 kilokalori, lalu protein ditambah 17 gram. Lalu, jangan lupa pemberian tablet tambah darah dan pemberian konseling, yaitu tentang menyusui dan MPASI. Selanjutnya, di sini ada contoh porsi makanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pada bahan makanan nasi, terdapat jumlah porsi 6 porsi, lalu ditambah 1 porsi menjadi 7 porsi. Lauk hewani sebesar 3 porsi, lauk nabati 3 porsi, sayur 3 porsi, buah 4 porsi, gula 2 porsi, minyak 5 porsi, dan susu 1 porsi. Selanjutnya, di sini ada contoh menu makan untuk ibu hamil. Di sini terdapat ada 5 siklus menu dalam sehari, yaitu pada siklus pertama, pada pagi hari diberikan nasi kuning abon, lalu selingannya diberikan bola-bola mie dan teh manis, lalu pada makan siangnya diberikan nasi, ikan asin pedas. Selanjutnya ada selingan, yaitu buah kaleng, dan sorenya terdapat nasi tim dan ikan kaleng. Selanjutnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Lalu ada penanganan gizi pada lansia. Makanan yang diberikan pada lansia berupa porsi kecil tetapi lengkap kandungan zat gizinya dan mudah dicerna, yaitu diberikan seperti bubur dan biskuit. Ransum merupakan bantuan bahan makanan yang memastikan korban bencana mendapatkan asupan energi, protein, dan lemak untuk mempertahankan kehidupannya dan beraktivitas. Ransum dibedakan menjadi 2, yaitu ransum dalam bentuk kering yang bisa disebut juga dengan dry ration dan ransum basah yang bisa disebut juga dengan wet ration. Hitungan ransum basah diprioritaskan penggunaan garam berodium dan minyak goreng yang difortifikasi dengan vitamin A. Adapun contoh dari kedua ransum tersebut yaitu biskuit, mie instan, sereal instan, makanan MPASI, untuk bayi MPASI, untuk susu untuk anak balita, serta makanan kaleng. Mari kita simak contoh standar ransum fase 1 tahap tanggap darurat awal, yaitu pada fase 1 tahap tanggap darurat awal, itu biasanya ditandai dengan kondisi korban bencana alam dalam pengungsian atau belum dalam pengungsian. Kemudian petugas belum sempat mengidentifikasi korban secara lengkap, bantuan pangan sudah mulai berdatangan dan adanya penyelenggaraan dapur umum. Jika diperlukan, lamanya fase 1 ini tergantung dari situasi dan kondisi setempat di daerah bencana, yaitu maksimal sampai 3 hari setelah bencana. Berikut contoh standar ransum pada fase pertama tahap tanggap darurat awal. Yang pertama di sini ada biskuit dengan kebutuhan orang per hari sebesar 100 gram dengan URT sebesar 10-12 buah. Yang kedua ada mie instan dengan kebutuhan orang per hari sebesar 320 gram dengan URT sebesar 3 gelas atau setara dengan 4 bungkus. Untuk sereal dengan kebutuhan orang per hari sebesar 50 gram dengan URT sebesar 5 sendok makan atau setara dengan 2 saset. Untuk yang blended food MPASI, kebutuhan orang per hari sebesar 50 gram dengan URT sebesar 10 sendok makan. Untuk susu untuk anak balita 1 tahun sampai 5 tahun dengan kebutuhan orang per hari sebesar 40 gram atau setara dengan URT 8 sendok makan. Pada fase ransum tahap tanggap darurat awal, energi sebesar 2134, untuk protein sebesar 53 gram dan lemak sebesar 40 gram. Contoh standar ransum ini hanya untuk keperluan perencanaan secara keseluruhan. Perkiraan balita di pengungsian sebesar 10% dan jumlah
Pengungsi perlu ada blended food MPASI dari susu dan untuk anak umur 1-5 tahun di dalam standar perencanaan ransum. Penerimaan dan pendistribusian melalui dapur umum, dan yang terakhir ada perhitungan bahan makanan hendaknya ditambahkan 10% untuk hal tak terduga atau kehilangan. Baik, selanjutnya terdapat contoh standar ransum fase 2 tahap tanggap darurat awal, yang dimana memiliki 5 tipe dan beberapa jenis bahan makanan, yaitu sereal, kacang-kacangan, minyak goreng, ikan atau daging kaleng, gula, garam beriodium, buah dan sayur, blended food atau MPASI, dan bumbu. Adapun total energi untuk tipe 1 yaitu sebesar 2113 kilokalori. Lalu ada tipe 2 yaitu sebesar 2106 kilokalori. Kemudian untuk tipe 3 yaitu sebesar 2087 kilokalori. Lalu untuk tipe 4 yaitu sebesar 2092 kilokalori. Dan untuk tipe 5 yaitu sebesar 2116. Selanjutnya, adapun total protein untuk tipe 1 sebesar 58 gram atau setara dengan 11%. Untuk tipe 2 yaitu sebesar 60 gram atau setara dengan 11%. Untuk tipe 3 yaitu sebesar 72 gram atau setara dengan 14%. Untuk tipe 4 yaitu sebesar 45 gram atau setara dengan 9%. Dan untuk tipe 5 yaitu sebesar 51 gram atau setara dengan 10%. Selanjutnya, adapun total lemak untuk tipe 1 yaitu sebesar 43 gram atau setara dengan 18%. Untuk tipe 2 yaitu sebesar 47 gram atau setara dengan 20%. Untuk tipe 3 yaitu sebesar 43 gram atau setara dengan 18%. Untuk tipe 4 yaitu sebesar 38 gram atau setara dengan 16%. Dan untuk tipe 5 yaitu sebesar 41 gram atau setara dengan 17%. Untuk fase 2 tahap tanggap darurat awal itu didapatkan hasil dari Rapid Health Assessment yang diketahui jumlah pengungsi berdasarkan kelompok umur. Selanjutnya dapat dihitung ransum pengungsi dengan memperhitungkan setiap orang pengungsi dengan membutuhkan 2100 kilokalori, 50 gram protein, dan 40 gram lemak, serta menyusun menu yang didasarkan pada jenis bahan makanan yang tersedia. Selanjutnya, terdapat contoh standar ransum fase 2 tahap tanggap darurat awal tipe 1, yang dimana terdapat beberapa jenis bahan makanan seperti sereal, yaitu dengan kebutuhan per orang per hari sebesar 400 gram. Dan untuk ukuran rumah tangga atau URT sebesar 2 gelas. Lalu untuk kacang-kacangan, kebutuhan per orang per hari yaitu sebesar 60 gram atau setara dengan 6-9 sendok makan. Lalu untuk minyak goreng, untuk kebutuhan per orang per hari yaitu sebesar 25 gram atau setara dengan 2-3 sendok makan. Kemudian terdapat ikan atau daging kaleng, lalu terdapat gula yang dimana kebutuhan per orang per hari yaitu sebesar 15 gram atau setara dengan 1-2 sendok makan. Lalu ada garam beriodium untuk kebutuhan per orang per hari sebesar 5 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Lalu ada buah dan sayur, kemudian blended food atau MPASI yang dimana kebutuhan per orang per hari sebesar 50 gram setara dengan 10 sendok makan. Untuk total energi sebesar 2113 kilokalori. Lalu untuk protein sebesar 58 gram atau setara dengan 11%. Dan untuk total lemak yaitu sebesar 43 gram atau setara dengan 18%. Selanjutnya, rencana kesiapsiagaan dan evakuasi menghadapi tsunami. Yang pertama, peninjauan ulang kapasitas tes atau tempat evakuasi sementara dan TA tempat evakuasi akhir agar masyarakat bisa menerapkan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Yang kedua, hal paling penting yang disiapkan ialah tas siaga bencana atau tas ransel yang mudah dibawa berisi dokumen penting seperti fotokopi kartu keluarga, tanda pengenal, polis asuransi, buku tabungan, surat atau sertifikat berharga. Masukkan semuanya ke dalam plastik kedap air. Kemudian perbekalan seperti pakaian ganti, air minum kemasan, makanan saji, senter, dan kotak P3K. Lainnya seperti uang tunai, kertas, dan pensil, foto anggota keluarga, peluit, jas hujan, pisau lipat, tali nilon, peta, ponsel dengan charger,
atau power bank. Langkah penyelamatan pada tsunami yang pertama yang harus dikenali adalah iklim dan cuaca setempat. Jika gemuruh ombak seperti biasa, bersiaplah mencari tempat yang aman untuk menghindari tsunami. Yang kedua, ikuti rambu-rambu evakuasi yang sudah disediakan oleh petugas dengan panik ya. Yang ketiga, masukkan ke tes tempat evakuasi sementara dengan tenang dan diarahkan oleh petugas. Lalu, nanti kita diarahkan ke TEA, tempat evakuasi akhir. Di sini kita menunggu pihak yang sampai kondisi aman. Kenali ancamannya, kurangi resikonya.